Baik, untuk PKL kali ini yang kedua atau kedua kalinya gitu ya, kedua kalinya kelihatannya di masa pandemi ini. Jadi memang agak berbeda gitu ya, terutama untuk yang di rumah sakit PKL satunya itu ada dua gelombang gitu ya, gelombang 1 dan gelombang 2. Bukan berarti Anda hanya PKL selama 2 minggu, tetapi sebetulnya sama, hanya yang dua minggu itu digunakan untuk pendalaman. Pendalamannya di mana? Pendalamannya oleh pembimbing. Hal-hal yang berkaitan dengan yang belum dipahami itu bisa diperdalam lah gitu ya. Dilakukan itu. Karena ini PKL 1 berarti kan Anda baru pertama kali gitu ya. Baik, untuk membekali PKL Anda, yang pertama adalah pelaksanaannya gitu ya. Jadi ini untuk dua-duanya, PKL 1 dan PKL 2. Kemudian untuk pelaksanaan PKL sudah ada di buku panduan, itu PKL 1 di rumah sakit, itu ada 2 gelombang tadi ya, gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 tanggal 9 sampai 21 Agustus. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu. Apakah sampai tanggal 20, apakah sampai tanggal 21, ini nanti tergantung dari lahannya gitu ya. Kemudian untuk dilanjutkan oleh gelombang 2, yaitu hari Senin mulainya, tanggal 23 Agustus sampai 4 September 2001. Ya, itu sama. Apakah sampai tanggal 3 atau sampai tanggal 4, tergantung dari lahannya nanti. Kemudian untuk PKL kedua, PKL 2 itu di puskesmas, itu 1 bulan penuh. Yaitu tanggal 9 sampai tanggal 4 September 2021. Jadi 1 bulan penuh, 4 minggu. Ini rencananya gitu ya. Mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan rencananya. Karena pada awal pandemi yang pertama tahun 2020 kalau salah ya, itu PKL di kakak kelas Anda yang sekarang mau wisuda itu Yuda, tolong hostnya tolong di mute, all mute. Ya, itu terjadi rencananya satu bulan, tetapi karena kondisi gitu ya, karena pandemi, kemudian baru berjalan 2 minggu kalau salah, belum ada 2 minggu, kemudian mahasiswa ditarik pulang semua. Itu di luar kota itu. Kakak kelas Anda yang sudah wisuda kemarin sudah diwisuda. Panggil kali pulang. Itu ya. Nah, mudah-mudahan juga sesuai dengan jadwal gitu ya. Tetapi ini juga andai kata ada hal-hal, tetapi ini sekali lagi tanda petik tidak diinginkan gitu ya. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kemungkinan bisa saja ditarik ya. Karena kita masih belum tahu. Kita berupaya semuanya menginginkan untuk semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian untuk hari Sabtu itu dijadwalkan untuk konsultasi ke dosen pembimbing. Maksudnya adalah bisa saja ke pembimbing di lahan atau juga di pembimbing kampus. Nah, pembimbingan sekarang bisa melalui tidak harus tatap muka. Pembimbingan bisa melalui secara online gitu ya, secara online pembimbingannya. Jadi sekarang bisa lah bisa berjalan lancar gitu ya.
Pembimbingan tidak harus ketemu gitu ya, tetapi sudah ketemu tatap muka, tetapi bisa secara online. Tetapi juga harus betul-betul dijadwalkan gitu ya. Jadi jangan sampai sudah dijadwalkan tetapi tidak dilakukan pembimbingan. Apa atau pembimbingan itu sebetulnya gitu ya? Pembimbingan itu ya bukan berarti kalau sudah siap baru pembimbingan, tetapi yang belum paham itu juga perlu pembimbingan kan gitu ya. Jadi bukan menunggu dulu saya mau bimbingan apa, belum membuat laporan gitu ya. Justru yang belum bisa membuat laporan itu bimbingan gitu ya. Apa saja yang harus ditanyakan itu dilakukan pembimbingan. Pembimbingan tidak harus ke dosen pembimbing, tetapi juga bisa saja ke supervisor. Itu dilakukan jadwalnya hari Sabtu. Tetapi andai kata diminta untuk di luar hari Sabtu bisa saja gitu ya. Tergantung saja. Ini fleksibel. Tidak harus hari Sabtu, tetapi mungkin hari-hari yang lain bisa. Dengan catatan tidak mengganggu Anda PKL. Mungkin bisa saja bimbingan malam hari. Ya, karena sekarang kan online gitu ya. Bimbingan malam hari tidak ada masalah. Jangan sampai Anda tidak melakukan pembimbingan. Yang penting Anda harus aktif. Jangan sampai dosennya yang aktif atau pembimbing supervisornya yang aktif. Tanya mana apa yang harus Anda mau konsultasi ya atau tidak gitu ya. Mahasiswanya malah nggak aktif, pasif. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi Anda yang aktif gitu ya. Jangan dosennya mencari-cari gitu ya. Ini kok nggak pernah bimbingan saya, kok nggak pernah dia bimbingan kemana ini anak-anaknya gitu ya. Nah itu Anda yang harus aktif gitu ya. Jangan sampai tidak terjadi pembimbingan. Oke, itu pelaksanaannya di lapangan nanti, baik di rumah sakit atau puskesmas. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan Anda pada saat Anda PKL mulai tanggal 9 Senin depan gitu ya. Mungkin ada yang tadi hari Sabtu tadi ke lahan, mungkin ada. Tetapi mulai prakteknya adalah tanggal 9 besok gitu ya. Oke, apa yang harus Anda siapkan? Yaitu Anda lakukan itu adalah Anda seperti orang bekerja, karena sekarang PKL itu kan latihan kerja gitu ya, praktek kerja lapangan. Ya, Anda melakukan praktek kerja, berarti harus bekerja. Nah, apa yang harus Anda siapkan? Yaitu Anda mempunyai seragam pastinya gitu ya. Anda bersyukur kuliah di institusi pendidikan yang tanda petik ada seragamnya. Nah, berarti Anda harus menggunakan seragam itu. Putih, biru, ya harus Anda siapkan. Nah, untuk pakaian seragam, untuk kondisi yang sekarang gitu ya. Tadi saya sampaikan, kondisi pandemi ini memang kita harus bagaimana menyiasati gitu ya, harus bijak gitu. Pakaian itu sebaiknya Anda sehari ganti. Sehari ganti. Kalau malah penting, yang penting kalau perlu, bukan pentingnya, kalau perlu gitu ya. Anda berangkat pakai seragam, kemudian Anda siapkan pakaian pengganti, bukan seragam tetapi pakaian bebas gitu ya. Praktikum. Jadi pakaiannya kemudian yang Anda pakai sehari praktikum itu Anda lepas, copot, ganti dengan seragam pakaian yang Anda bawa dari rumah. Pakaian seragamnya bungkus gitu ya, bawa ke rumah, kos, langsung rendam. Langsung cuci. Jangan dipakai besok lagi. Langsung cuci. Nah, sekarang kita bersyukur cuaca sekarang tidak hujan gitu ya. Nah, kemudian besok ganti pakai baru. Dan begitu seterusnya. Karena kita menyiasati kondisi yang sekarang. Jangan sampai Anda pulang masih pakai baju itu, kemudian Anda capek tidur gitu ya. Itu yang tidak diharapkan. Nah, oleh sebab itu Anda dari rumah sudah berbekal baju, pakaian gitu ya, bukan hanya baju saja, pakaian. Kemudian
tidak harus pakai baju, tapi pakai kaos nggak apa-apa gitu ya. Toh itu nanti untuk pulang gitu ya. Jadi Anda minta izin untuk ganti pakaian gitu ya, pulang terus pulang. Kemudian jaketnya, jas alma maternya, kalau Anda gunakan di sana, kalau memang harus digunakan ya Anda gunakan. Kemudian nanti setelah itu Anda jangan dipakai terus gitu ya. Karena nanti akan ada APD yang harus Anda kenakan gitu ya. Oke. Kemudian pakaiannya seperti itu. Kemudian sepatu harus Anda menggunakan sepatu kerja, bukan sepatu olahraga, bukan sepatu apa ya, cat. Bukan sepatu yang jadi sepatu kerja lah ya gitu ya. Bagaimana upayanya Anda melakukan itu. Kemudian tidak boleh memakai jeans atau kaos. Tetapi tadi ya, yang saya sampaikan di awal tadi, yang di nomor 1 ini, kalau Anda menggunakan pakaian ganti, jeans atau kaos boleh, gitu ya. Tetapi tidak digunakan pada masuk pertama, gitu ya. Pada awal masuk jam pagi, gitu ya. Tetapi kalau sudah mau pulang boleh, silahkan Anda. Karena sudah tidak kerja, sudah selesai gitu ya. Anda izin mau ganti kamar mandi, kemudian pulang, setelah itu pulang. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Karena kondisi sekarang harus kita betul-betul harus perhatikan itu ya. Kemudian ya tadi ya, jaket alma mater tadi disiapkan di bawah. Andai kata harus dipakai ya, bagaimana Anda menyiasati gitu ya. Jangan sampai nanti kalau memang sudah dipakai, besok dibungkus. Kalau perlu nggak usah dibawa pulang, titipkan di rumah sakit atau di puskesmas gitu ya. Tetapi kalau tidak dibawa pulang, dilipat gitu ya. Kemudian nanti sampai rumah di angin-angin gitu ya. Kemudian disemprot pakai hand sanitizer. Oke, besok dibungkus lagi, pakai lagi. Begitu seterusnya. Anda menyiasatnya lah seperti itu. Ya, harus hati-hati gitu ya. Jadi dipakai saat berlangsung, andai kata tidak digunakan juga nggak apa-apa karena toh Anda nanti pakai APD. Kemudian kapan digunakan itu tadi pas saat PKL, dan kalau Anda menemui dosen pembimbing di luar waktu PKL atau ya pokoknya kalau konsultasi gitu ya. Tetapi ini juga harus seperti ini gitu ya, disesuaikan saja. Kalau memang dosennya Anda izin Pak, maaf saya tidak pakai jaket, pakai dosennya oke, bisa nggak apa-apa gitu ya. Tetapi ada juga dosen yang harus disiplin gitu ya, karena ini membangun disiplin. Tetapi kalau itu bisa izin saja ke dosennya, boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi Anda siapkan. Mudah-mudahan nggak ada yang jaketnya sudah tidak muat, gitu ya. Kemudian selain pakaian yang harus Anda kenakan, penampilan juga harus Anda jaga pada saat ada PKL. Karena ini ada latihan kerja gitu ya, di tempat lain Anda latihan, terutama untuk yang semester PKL 1 yang baru saja, yang akan mulai PKL, yang belum PKL, yang semester 2 sudah pernah PKL gitu ya. Anda sudah tidak kaget lagi gitu ya, apa yang harus dilakukan. Nah, ini untuk yang laki-laki, yang pria. Walaupun Anda sudah lama nggak kuliah secara tatap muka gitu ya, tetapi tidak berarti penampilan bebas. Nah, untuk yang mungkin sekarang masih gondrong, ya masih ada besok hari Minggu Anda ke tukang cukur. Potonglah gitu ya yang pria. Jadi jangan sampai gondrong. Nggak ada toleransi. Besok kalau ada yang gondrong, itu nanti akan bermasalah. Oleh sebab itu, tanya ke teman Anda, kira-kira saya gondrong nggak ya? Gitu ya. Wah, ini panjang ya, dipotong. Kalau misalnya takut ke tukang potong ya gantian motong rambut gitu ya sama temennya.
Oke, berarti tidak ada yang seperti itu. Gondrong gitu ya, nggak boleh. Kemudian tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan. Ini bukan hanya untuk yang putri ya. Yang putra itu juga kemungkinan ada yang menggunakan perhiasan yang berlebihan, ada nggak ya yang cowok gitu ya, yang putra ya. Ya, andai kata ada ya jangan. Nggak usah ya gitu ya. Apalagi yang putri. Perhiasannya nggak usah digunakan semua gitu ya. Kalau perlu ya hanya seperlunya saja. Tapi kalau malah perlu ya nggak usah lah dipakai gitu ya, nggak usah. Nanti tidak berisiko gitu ya. Oke, nggak usah menggunakan perhiasan yang berlebihan. Tapi kalau putri misalnya anting ya itu biasa gitu ya. Oke, kemudian untuk yang putri make up yang wajar, nggak usah berlebihan, yang wajar saja. Kalau cowok biasanya ada make up juga nggak ya? Ada juga gitu ya. Tapi mungkin rambutnya sisir rapi gitu ya. Jadi kalau putri yang wajar-wajar saja, nggak usah berlebihan. Kemudian nggak usah melihat, wah itu kan pegawainya juga ada yang minor misalnya gitu ya, misalnya. Ya biarkan saja, itu kan pegawai gitu ya. Anda latihan kerja yang nggak usah ikut. Kemudian, nah ini sekarang sudah tidak asing lagi gitu ya. Selama PKL penggunaan smartphone itu secara bijak, seperlunya saja. Andai kata Anda harus menerima telepon, Anda izin oleh ke pegawai di sana atau teman yang pegawai di sana gitu ya, jangan teman Anda gitu ya. Pegawai di sana izin mau ngangkat telepon ini, siapa tahu penting, kemudian diizinkan, oke gitu ya. Tapi ya udah seperlunya saja. Tidak berlebihan, tidak malah ngerumpi gitu ya. Oke, karena Anda latihan kerja, Anda diawasi, Anda dinilai nanti. Kemudian jangan juga sibuk dengan handphonenya, smartphone Anda. Nah, itu Anda harus bijak lah ya. Jangan sampai Anda hanya sibuk dengan penggunaan smartphone, karena smartphone sekarang ini sudah tidak asing lagi gitu ya. Anda semuanya sudah menggunakan dan itu harus bijak lah penggunaannya. Kalau sudah selesai barulah gitu ya. Tetapi juga harus Anda perhatikan gitu ya. Kemudian Anda harus inilah penampilannya itu teamwork gitu ya. Kenapa teamwork di penampilan itu karena ya PKL ini adalah teamwork gitu ya. Anda harus berpenampilan sebagai tim kerjasama yang baik, jangan terus malah nggak pernah bisa bekerja sama gitu ya. Teamwork itu harus Anda Anda bangun gitu ya. Karena bukan nggak individual gitu ya. Ada satu anggota yang bermasalah ya, menjadi kelompok. Itu bagaimana teamwork-nya berjalan. Latihan kerja di sini adalah latihan kerja. Teamwork itu kan latihan kerja. Anda bagaimana membangun kebersamaan antara kelompok gitu ya. Kalau yang tidak bisa ya Anda dekati bagaimana caranya gitu ya. Diupayakan itulah. Kemudian untuk yang wanita yang sekarang banyak hampir semua gitu ya, yang wanita itu menggunakan hampir semua, tidak semua. Hampir semua menggunakan jilbab. Jilbabnya warna putih atau disesuaikan sesuai ketentuan lahan. Dan penggunaannya, kalau saya dulu pernah di rumah sakit Harjolupito itu jilbabnya dipakai kemudian dimasukkan di baju gitu. Ya, rapi jadinya. Tidak terus terurai gitu ya. Nah, itu tuh bagaimana ininya penggunaannya gitu ya. Karena ini di lahan ya disesuaikan saja, atau mungkin
ini tadi sesuai ketentuan lahan. Ketentuan lahannya bagaimana gitu ya? Oh bisa anu kok biasa gitu ya? Ya nggak apa-apa, silahkan saja. Tetapi untuk rumah sakit khusus, misalnya seperti di Harjulu kita, mungkin nggak ada ya sekarang ya Harjulu kita, atau di DKT atau di Bayangkara atau di tempat-tempat lain gitu ya, itu ada ketentuan-ketentuan itu. Ya, gunakanlah misalnya jilbabnya putih. Tetapi untuk yang tidak berjilbab itu bila rambutnya panjang itu dicepol. Artinya apa ya? Istilahnya itu dicepol. Rapi lah ya, yang rapi gitu ya. Itu ada bagaimana itunya. Atau kalau misalnya Anda rambutnya pendek sebahu gitu ya, nah, boleh lah. Karena kalau diikat kucir malah jelek gitu ya. Oke. Tapi kalau yang panjang itu dicepol. Yang Putri tahu lah gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Oke. Tapi bukan berarti yang ini khusus yang wanita ya. Bukan berarti yang cowok tadi rambutnya panjang terus dicepol gitu ya. Enggak boleh. Potong saja kalau yang putra itu ya. Oke. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan? Nih. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Siapa tahu mungkin yang pria, wah sayang Pak, saya ini sudah setahun nggak kuliah tatap muka, saya sudah membuat rambut saya ini panjang bagus Pak gitu ya. Wah kalau dipotong sayang gitu ya. Ada yang seperti itu? Oke, nggak ada ya sementara. Oke, lanjut. Oke. Kemudian, berarti kan persiapan tadi ya, apa yang harus Anda siapkan gitu ya, pakaiannya, kemudian harus seperti apa. Sekarang sikap Anda di dalam ikut PKL itu harus ini, sesuaikan dengan jam kerja setempat. Anda pasti dapat jadwal nanti. Hari pertama ya sesuai jam kerja saja lah gitu ya. Hari pertama jam berapa ya? Jam 7:30 atau jam 7 gitu ya, datang. Sebaiknya Anda malah lebih baik menunggu daripada Anda ditunggu. Ya, sesuaikan jam kerja setempat. Hari pertama Anda datang awal gitu ya. Kemudian kalau hari kedua, ketiga sudah dibuat jadwal, Dek, besok PKL-nya tidak perlu datang jam 8. Datangnya jam 8:30 atau jam 9. Oke. Ikuti saja. Tetapi kalau Dek datangnya juga harus jam 7:30 atau jam 7, ikuti saja. Jangan membuat masalah. Karena dulu pernah ada di rumah sakit khusus gitu ya. Kemudian harus ikut apel tapi nggak pernah ikut apel gitu ya. Terlambat datangnya. Karena nggak biasa. Ya, itu harus Anda perhatikan. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Tapi ada mungkin yang hari-hari itu tertentu puskesmas itu harus apel gitu ya. Kalau masa awal dulu tidak, masa pandemi itu ada itu gitu ya, ada apel dan sebagainya. Tapi kalau masa pandemi ini ada apel atau tidak, ikuti saja. Sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Ya, mengikuti jadwal yang telah disusun baik rumah sakit maupun puskesmas setempat, ikuti saja. Kemudian yang penting ikuti jadwal, tetapi kalau misalnya Anda tidak bisa, Anda bisa izin. Nah, izinnya itu mekanismenya jangan izin ke teman gitu ya, titip teman itu tidak. Itu yang tidak diharapkan gitu ya. Kalau tidak hadir bagaimana? Anda langsung menghubungi supervisor. Berarti kan Anda awal pasti datang, gitu, Anda komunikasi, Anda tanya, mohon maaf, boleh tidak mencatat nomornya misalnya gitu. Untuk apa ya? Sewaktu-waktu misalnya diperlukan, itu, Anda bijak gitu ya. Jangan tengah malam. Tengah malam kemudian ngebel, besok saya nggak datang. Kemudian itu Anda SMS WA-nya tengah malam, itu ya tidak etis gitu ya. Nah, sebaiknya Anda lihat waktu.
jangan tengah malam. Kemudian kalau perlu sekali ya mungkin pas malam itu juga mungkin, tetapi dengan bahasanya lah gitu ya. Jangan terus tahu-tahu tidak ada apa-apa langsung Pak, besok saya tidak masuk karena ini gitu ya. Tengah malam ini siapa gitu ya. Ada bahasanya gitu ya. Kalau enggak pagi lah, pagi gitu ya, awal dengan bagaimana Anda menyusun kalimatnya agar bisa diterima dengan baik gitu ya. Izin kalau diizinkan, tetapi kalau Anda tidak ya terpaksanya Anda harus mengganti gitu ya. Alasannya harus tepat. Harus kalau ada sakit, surat sakit ya, kalau sakit ada surat sakit dari dokter. Tidak harus hari itu juga gitu ya. Anda izin juga begitu, hanya memberikan informasi, kemudian besok begitu masuk Anda membawa suratnya. Nah, atau mungkin sudah dititipkan suratnya juga boleh, gitu ya. Titipkan temannya itu boleh surat. Oke. Nah, apakah itu diizinkan ataukah harus ganti hari? Nah, itu nanti tergantung gitu ya. Kemudian ikuti saja aturan di rumah sakit atau di puskesmas setempat. Aturannya seperti apa? Kalau besok libur misalnya ya tanggal 10 itu kelihatannya liburnya digeser ke tanggal 11. Kalau BSI liburnya 2 hari malahan ya. Kalau di puskesmas digeser ke hari tanggal 11 liburnya ya tanggal 10 masuk saja. Tetapi kalau tidak digeser ya berarti ikuti saja gitu ya. Ikuti peraturan. Komunikasi yang penting gitu ya, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kemudian Anda harus tidak sibuk dengan membuat laporan gitu ya. Pada saat Anda PKL mengerjakan tugas bekerja, ya Anda harus mengikuti itu sesuai jadwalnya. Kemudian nanti kalau Anda membuat laporan nanti ada waktunya nanti. Ya inilah hal yang harus Anda bisa mengatur waktu gitu ya. Jadi tidak membuat laporan pada saat PKL. Kemudian tetapi bisa saja pada saat di PKL itu Anda membuat laporan tetapi sudah seizin gitu ya, seizin supervisor. Habis konsultasi kemudian supervisornya silahkan disusun saja, dibuat ada di sini ruangannya, itu lebih baik gitu ya. Kayak ada komunikasi lah gitu ya. Jadi jangan hanya sibuk dengan laporan Anda. Nah, ada ketentuan umum yang tadi saya sampaikan pada saat pandemi ini gitu ya. Itu harus Anda perhatikan adalah ini. Menyiapkan APD level 2. Masker. Nah, siapkan masker. Maskernya boleh masker yang biasa seperti ini, boleh gitu ya. Tetapi masker yang lebih bagus boleh saja, silahkan gitu ya. Kalau masker yang seperti ini sebaiknya Anda gunakan double masker. Kalau sekarang sebaiknya, tetapi caranya yang harus benar gitu ya. Maskernya yang ini, yang masker medis ini atau non medis gitu ya, bukan masker kain, itu yang dipakai pertama, kemudian dilapisi oleh masker kain. Masker kainnya di luar. Itu yang benar. Jangan 2 masker seperti ini didobel, itu malah tidak diharapkan gitu ya. Adalah nanti kamu bisa searching bagaimana cara menggunakan masker. Itu maskernya, kemudian gunakanlah sesuai dengan keperuntukannya gitu ya. Tutup hidung, mulut sampai dagu. Kemudian bagaimana cara melepas itu juga harus betul-betul harus diperhatikan. Kalau harus makan dilepas gitu ya, itu ya dilepas saja, jangan dipelorotkan, tetapi dilepas saja. Kemudian baru masukkan ke amplop atau di anu gitu ya. Kemudian nanti dipakai lagi. Dan perhatikan ini lapisan luar ini kan sudah yang tercemar di lapisan luar ini. Jangan dilipat-lipat gitu ya. Itu yang tidak diharapkan. Kemudian kalau sudah
Anda harus persiapan kalau lebih dari 8 jam, nggak sampailah gitu ya. Kalau memang sudah ya diganti saja. Ganti saja masker gitu ya. Kalau yang kain kan bisa dicuci. Kalau ini jangan dicuci, dibuang saja gitu ya. Oke. Kita tahu kampus menyiapkan maskernya enggak itu ya, tapi kalau enggak ya murah kok. Kemudian face shield itu juga harus Anda siapkan. Kemarin sudah disinggung, bawa sendiri ya Bu, Pak, mahasiswanya gitu ya. Anda siapkan aja face shield. Kemudian nanti harus dibersihkan setiap sudah dipakai, kemudian dibersihkan dengan alkohol gitu ya. Oke. Kemudian sarung tangan latex gitu ya. Nah, itu disiapkan, sehari dipakai ganti gitu ya. Ya, kalau sudah dibuang ganti gitu ya. Oke. Kemudian, kemarin sudah ada pesan, silahkan APD-nya menggunakan gaun. Gaunnya ini adalah gaun yang tidak sekali pakai. Kasihan, mahal, ya murah sih, tetapi kalau sekali pakai nanti jadi mahal nanti. Apalagi yang puskesmas nanti ya. Nah, lebih baik yang gaunnya ini yang reuse, yang bisa digunakan digunakan ulang, dicuci. Itu dicuci itu tidak terus berlama itu dicuci itu terus sudah cepat kering gitu ya. Oke, itu gaunnya sehari pulang bersihkan, kemudian besok dipakai lagi. Ya, warnanya kemarin itu sudah sampaikan kalau puskesmas ya yang sama gitu, hampir sama itu kalau nggak biru hijau gitu ya. Nggak usah, jangan yang merah gitu. Wah, saya senang yang warnanya mencolok merah gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, tetapi ya mungkin kemarin dianjurkan kalau nggak biru hijau gitu. Ya, gaunnya nanti ada contohnya gitu ya. Kemudian ini jangan lupa Anda membawa hand sanitizer sendiri, bawa sendiri. Ya, jadi siapkan dari rumah karena ini penting sekali. Ini di mana-mana sekarang kemana saja sudah nggak bisa ketinggalan. Jadi kalau pergi, wah, semprotan ya, kalau gampangnya ngomong semprotannya mana gitu. Harus bawa semprotan gitu ya. Oke, ini harus siap gitu ya. Oke. Itu yang sekarang kondisi yang sekarang harus betul-betul harus diperhatikan ini. Ini gaunnya seperti ini, saya nggak promosi gitu ya, tapi hanya memberi contoh saja ini ya. Seperti ini, nanti yang belinya yang bisa dicuci gitu ya. Oke. Jadi bagaimana cara nganunya lah gitu ya. Ya nggak harus yang level 3, level 2, level 2 gitu ya. Oke. Itu harus kalau perlu nggak beli satu nggak apa-apa gitu ya. Oke. Beli 2 murah kok, nggak begitu mahal. Oke. Itu yang harus Anda siapkan. Ya, untuk hasil dari kemarin gitu ya, technical meeting dengan pihak rumah sakit dan puskesmas. Kemarin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Tidak semua, secara umum ada gitu ya, membawa hasil rapid test antigen itu yang masih berlaku, yaitu H-1 24 jam itu berlaku. Artinya bahwa kalau hari Senin Anda datang ke puskesmas, berarti Anda hari Minggu itu harus mencari. Di mana hari Minggu gitu ya? Hari Minggu ada gitu ya. Ada ya Bu Sari. Hari Minggu ada yang buka nggak Bu? Harusnya ada gitu ya. Hari Senin. Karena kalau Anda ngambilnya carinya hari Sabtu, besok hari Senin nggak bisa gitu. Nggak berlaku gitu. Di lab puasa itu ada Pramuka, ada aja. Ada. Di Bandung ada di Pramudi. Berarti tidak ada kesulitan ya. Ada H-1. Itu Anda rapid test.
Kemudian khusus untuk RSUD Wates, rapid test antigennya dilakukan di RSUD Wates di sana. Jadi Anda tidak perlu yang PKL di Wates besok, itu tidak perlu Anda mencari dulu. Hari Senin saja Anda rapid testnya di sana. Ya, di RSUD Wates. Anda siapkan saja bawa KTP gitu ya. Tapi yang penting juga bawa uang nanti. Oke, itu di sana kemarin muncul itu. Kemudian yang berikutnya di Puskesmas Godian 1 itu juga dilakukan di Puskesmas. Rapid testnya hari Senin sebelum PKL juga. Yang untuk Puskesmas Godian 1. Kemudian tadi ada tambahan untuk Berbah. Itu rapid testnya dilakukan di ini bukan di Godian tetapi di Berbah. Ini maaf ini saya ganti nih. Ini tadi saya ngopi saja gitu ya. Ini di Berbah juga gitu ya. Oke. Itu hari Senin. Nah, itu kemarin sudah disampaikan 150. Nah, kalau sudah selesai, tunggu gitu ya, ditunggu. Kalau nanti hasilnya negatif, harapannya semuanya negatif, tidak ada yang masalah. Ya. Kemudian Anda dipersilahkan untuk naik ke lantai 2, itu ketemu dengan Kapus, kepala puskesmasnya, karena nanti ada pengarahan di sana. Ya, jadi Anda datang hari Senin di Berbah, kemudian Anda rapid dulu, rapid test antigen dulu atau swab antigennya, kemudian nanti tunggu hasilnya. Kalau nanti sudah dinyatakan lolos, Anda ketemu Kapus. Kemudian menjadi pertanyaan, kalau andai kata tidak bagaimana, ya ikuti saja prosedurnya. Andai kata hasilnya positif bagaimana? Ya prosedur nanti ya pasti ada ininya, ada apa namanya? Petunjuknya dari puskesmas itu ya. Oh, harus gini, harus gini, harus gini dan seterusnya gitu ya, ikuti saja. Berdoa mudah-mudahan semuanya negatif. Tidak ada bermasalah. Oleh sebab itu memang kita harus hati-hati mulai sekarang gitu ya. Oke, kemudian untuk yang puskesmas Sewon, itu khusus untuk puskesmas Sewon itu pelaksananya mundur 1 minggu, yaitu mulai tanggal 16. Duh, terus bagaimana Pak? Ya sebelum jadi teman Anda sudah PKL ya Anda belum, ya persiapkan saja. Anda mau konsultasi dulu dengan dosennya gitu ya. Kemudian Anda persiapkan laporannya, persiapkan terus, tapi ya jangan mencari tes antigennya dulu gitu ya, besok-besok saja, H-1 tadi. Jadi Anda jangan mencari nyicil dulu, saya tak rapid test dulu gitu ya, rapid test antigen dulu gitu ya. Nah, itu nanti nggak berlaku. Nunggulah nanti 1 minggu, tetapi dalam 1 minggu ini Anda ya harus jangan terus kemana-mana malahan gitu ya. Nanti malah nggak bisa PKL nanti. Oke, ini masih tinggal 1/4 jam ya. Nah, nah, untuk pembuatan laporannya, manfaatkan waktu konsultasi dengan dosen pembimbing tadi ya, awal tadi sudah saya sampaikan. Manfaatkan waktu. Jangan nunggu dicari-cari dosennya. Anda cari, kalau perlu Anda harus proaktif gitu ya. Tanya, Pak, Bu, saya mau konsultasi bagaimana? Misalnya, wah belum bisa ya, online ya, oke. Kalau sudah disepakati, Anda harus disiplin gitu ya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sudah ditentukan. Oke, jam sekian ya, gitu ya. Oke, jam 4 sore misalnya gitu ya, udah selesai pulang semua. Jam 4 sore konsultasi lewat Zoom. Oke, misalnya lewat Google Meet atau apa gitu ya. Ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan terus capek tidur, Pak, gitu ya. Ya, Anda tidak menghargai waktu namanya. Ya, sebaiknya Anda manfaatkan waktu sebaik mungkin. Dosennya sudah mau ambil waktu sebaik-baiknya, di sela-selanya gitu ya.
Kemudian kalau tatap muka harus tatap muka di kampus misalnya gitu ya. Ya gunakan waktunya sebaik-baiknya. Siapkan buku-buku sesuai topiknya. PKL 1, PKL 2, siapkan topik-topiknya ya, buku-bukunya sesuai topik. Karena untuk menyusun laporan, kemudian konsultasi gitu ya. Untuk penyusunan laporan, lakukan konsultasi. Kemudian untuk presentasinya itu tanggal 13 sampai 14 September 2021. Saya beri tanda bintang karena kemungkinan nanti akan bergeser. Tetapi persiapkanlah gitu ya. Tanggal 13 sampai 14 September itu konsultasinya. Presentasinya. Kemungkinan bergeser. Tetapi andai kata tidak ya berarti tanggal 13 sampai 14 gitu ya. 2 hari, 13, 14, 2 hari. Kalau saya itu ada rumah sakitnya itu ada 2 kelompok presentasinya, berarti apakah nanti jadi 1 atau tidak. Kemudian puskesmasnya itu mungkin bisa nambah harinya, itu tergantung lah gitu ya. Nah, tetapi setelah presentasi ini Anda harus mengumpulkan laporan perbaikan, harus diperbaiki laporannya gitu ya. Walaupun sudah melalui proses konsultasi, tetapi juga setelah presentasi mungkin harus ada perbaikan, ya perbaikan. Kemudian Anda harus selesaikan buku laporannya. Buku laporan harus Anda, buku harian, bukan buku laporan, buku harian. Buku harian Anda harus siapkan. Harus sudah terisi semua. Buku hariannya sudah ada nggak Bu Sarinje? Sudah, Pak, itu sudah dibagi mahasiswa. Sudah ya, berarti ada ya. Nah, itu mulai sekarang Anda tulis identitas Anda tulis, Anda pelajari buku hariannya apa yang harus Anda lakukan. Besok pada saat tadi kelihatannya mungkin sudah disinggung di materi gitu ya. Oke, Anda tulislah buku harian itu, ditulis sesuai dengan ininya. Kegiatan apa yang Anda lakukan di rumah sakit atau puskesmas. Tulis di buku harian, namanya buku harian. Setiap hari mintakan tanda tangan gitu ya ke supervisor. Namanya buku harian gitu ya. Jadi harus, tetapi mungkin saja Anda sudah siapkan, kemudian oleh supervisor besok saja, nanti 1 minggu setelah saya baca, nggak apa-apa. Tetapi Anda menulisnya harian, ya, harian ditulis. Karena buku harian ini merupakan sumbernya untuk Anda membuat laporan. Oke, tinggal waktunya, saya nggak akan nabrak waktunya Pak Ibnu nanti. Oke, nah setelah itu ada nilai dari lahan PKL itu akan keluar jika laporan Anda selesai. Kalau tidak selesai, Anda belum selesai, belum mengumpulkan laporan, ya nggak akan keluar gitu ya. Jadi Anda harus siapkan. Itu ada sedikit hal yang kalau Anda nanti ada pertanyaan silakan gitu ya. Ini ada pedoman teknis di dalam pembuatan laporan dalam PKL. Sebetulnya sudah saya rangkum di depan tadi ya. Ada kegiatan mahasiswa yang harus dilakukan, lakukan observasi dan pencarian informasi atau data di dalam menyusun laporan. Jadi Anda lakukan, tanya tadi ya, konsultasi. Yang belum tahu Anda tanyakan ke supervisor. Topiknya seperti ini, saya harus mencari datanya bagaimana gitu ya. Kalau Anda tidak tanya, supervisornya tidak akan tahu keperluan Anda seperti apa. Jangan mencari sendiri di Google misalnya gitu ya, di website-nya gitu ya. Itu nanti kemungkinan nanti akan tidak sesuai gitu ya. Lebih baik Anda tanyakan langsung gitu ya. Nah, untuk sumber lain itu menambah saja. Kemudian melaksanakan pekerjaan di unit kerja rekam medis baik di puskesmas maupun di rumah sakit gitu ya. Anda kerja, ikuti kegiatannya apa. Biasanya dari TPP. Kemudian kegiatannya apa, ya ikuti saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
puskesmas atau rumah sakit besok gitu ya pada awal. Kemudian mempresentasikan laporan, konsultasinya itu membuat dan mempresentasikan konsultasi tadi bisa online atau mungkin bisa offline gitu ya. Kemudian teamwork harus bekerja sama. Kemudian presentasi di lahan itu andai kata diperlukan, tetapi kalau tidak ya nggak usah minta. Tapi kalau Anda diminta untuk presentasi di lahan ya Anda lakukan saja gitu ya presentasinya. Kemudian di kampus sesuai jadwal itu bisa saja online atau bisa offline. Tergantung gitu ya. Kelihatannya kalau sekarang kok masih online gitu ya. Oke, tapi siapa tahu ternyata akhir Agustus ini virus sudah hilang gitu ya, sudah berkurang sekali gitu ya, mungkin bisa offline gitu ya. Ya kita berdoa semua. Oke. Presentasinya secara kelompok Anda buat laporannya gitu ya. Susun format buat laporan, kemudian Anda presentasikan, Anda buat media presentasinya, ya siapkan untuk presentasi nantinya, gitu ya. Ini nanti juga akan disinggung oleh Pak Ibnu nanti. Mungkin tadi sudah disinggung Pak Indra pada saat semester yang di PKL 2. Oke, penilaian nanti akan dilakukan pembimbing, kemudian dosen, ya, dosen atau pembimbing di lapangan, supervisor, dan satu adalah antar teman. Anda nanti di buku harian di paling belakang, di belakang itu Anda perhatikan, itu ada menilai teman Anda. Ya, jadi Anda tidak menilai diri sendiri, tetapi Anda menilai teman. Nah, Anda dinilai oleh teman Anda. Nah, itu yang Anda lakukan di sana. Itu adalah menjadi pedoman juga, pembimbing ini akan menilai Anda. Kekompakannya bagaimana dan sebagainya gitu ya. Oke. Oke, ini penilaian dilakukan peserta PKL datang ke lahan dan seterusnya gitu. Oke, tadi sudah. Oke, mungkin itu saja. Masih ada waktu 7 menit. Ada pertanyaan? Pak Edi, saya izin masuk Pak Edi. Ye? Monggo Pak, Mbak, Bu Sari. Terima kasih Pak Edi. Untuk adik-adik mahasiswa, sedikit kami menambahkan. Tadi keterangan dari Pak Edi sudah sangat jelas sekali ya. Saya kira mudah-mudahan adik-adik semua sudah paham. Terus untuk yang semester 4 ya, ini saya akan menambahkan. Tadi saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Dr. Ades ya. Tadi saya dipanggil untuk koordinasi khusus yang untuk Puskesmas Banguntapan 3 ya. Kita disampaikan APD lengkap. Terus yang saya untuk masker seandainya itu betul yang dikatakan Pak Edi tadi, itu double 2 ya, tapi di sana menyarankan untuk yang KN95 yang nyoncong. KN95. Ya. KN95. Syukur diikuti oleh puskesmas yang lainnya karena yang sarankan Kemenkes begitu. Tapi yang untuk bangun disarankan KN95. Terus seandainya yang memakai jilbabnya double. Artinya yang luar itu untuk melindungi tadi. Oh. Itu gonnya juga minimal 2 Pak Edi, minimal 2. Apanya Bu? Gon Pak yang dimiliki. Oh ya, gonnya ya minimal 2 ya. Terus selanjutnya mahasiswa memang harus tahu ya nanti bagaimana tentang kesterilan, bagaimana dia melepas tadi yang disampaikan Pak Edi. Masker atau gon untuk mengamankan bagaimana bisa dicuci di sana, yang satu ditinggal, yang satu dipakai dari rumah. Terus mahasiswa juga harus tahu tentang pengetahuan umum tentang virus COVID ya, atau bagaimana penularan, penanganannya. Jadi, semua mohon mahasiswa untuk mempelajari sendiri ya, silahkan apabila yang belum tahu bisa search di Google ya, karena Anda nanti di sana sebagai tenaga kesehatan, ya sebagai kita meneruskan PKL kan nanti otomatis di sana sudah bergabung di sana dan nanti di sana akan diikutkan misalnya vaksin, kegiatan di puskesmas. Ya terus untuk yang di Banguntapan 3 besok jam 7.30 sudah ketemu Mbak Eva. Hari pertama masuk jam 7.30 sudah ketemu Mbak Eva. Ya sudah dicatat tadi yang Banguntapan 3 ya.
Terus tambahan lagi Pak Edi yang sewu, harapan kita kan memang nanti semua sehat ya, supaya sehat. Mohon istirahat yang cukup, minum vitamin. Pokoknya besok mudah-mudahan hasil rapidnya negatif semua. Tapi seandainya ditemukan ada yang positif, mohon lapor ke Prodi ya, ke admin Prodi, bisa ke saya atau Mas Yuda. Ya. Hanya itu Pak Edi sementara Pak. Terima kasih Pak Edi. Oke, matur nuwun. Matur nuwun Bu Sari. Itu ya, tolong jadi ya yang bangun tapan tadi itu diperhatikan. Kemudian ya ini kembali lagi ke masker gitu ya. Masker double walaupun pengap, iya. Tetapi kan itu juga apa namanya? Itu melindungi Anda gitu ya. Oke. Oke, itu tadi silahkan Anda presensi ya di chat itu ya. Presensi Anda lakukan presensi mahasiswa. Jadi itu tadi walaupun pengap masker double pengap itu Anda betul-betul harus lakukan gitu ya. Oke, kemudian untuk jaga imun. Ya, kalau Anda sebaiknya setiap hari makan telur ayam, mau ayam potong, ayam ya, telur ayam negeri atau ayam kampung silahkan. Setiap hari sebelum berangkat Anda makan telur gitu ya. Oke, kemudian tapi merebusnya jangan terlalu lama. Kalau sudah terlalu hitam itu nanti malah nggak bagus. Ya, lebih baik terutama untuk yang saya gitu ya, yang sudah faktor usia. Tapi kalau masih anak-anak sih, remaja sih nggak ada masalah gitu ya. Tetapi ya lebih baik janganlah. Itu. Jadi kemudian minum madu gitu ya, madu itu untuk penjaga saja. Karena Anda akan interaksi dengan di luar nanti ya, di puskesmas, di rumah sakit itu. Anda betul-betul lah itu ya. Kita berdoa semua, mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada masalah yang berat gitu ya yang terjadi. Andai kata itu kan namanya juga kita berusaha, tetapi andai kata terjadi, Anda segera berkomunikasi gitu ya. Segera berkomunikasi. Anda nggak enak badan atau apa setelah pulang, kemudian Anda komunikasi ke lahan, ke supervisor, kemudian ke dosen pembimbing, ke kampus. Itu nanti bukan berarti kemudian nanti gitu ya. Itu segera kita bisa mendeteksi gitu ya lebih awal. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya kita berdoa. Ada pertanyaan? Ini ada chat yang kedua. Oke, presensi linknya ini sudah ada itu. Oke. Ada pertanyaan siapa? Untuk hari pertama itu yang puskesmas, kita kalau sudah di puskesmas menemui siapa ya Pak? Kan kalau di rumah sakit dulu kita ke ruang diklat. Ya. Kalau Anda datang saja puskesmas kalau ke bagian di pendaftaran saja, di rekam medis, tanya kemana dulu. Kalau misalnya diarahkan ke diklat ya ke diklat. Baik Pak, terima kasih. Ya, yuk. Anda sudah membawa surat ya dari kampus ya. Yang penting Anda datang ke sana sudah memakai jaket alma mater Anda. Nah, berarti ini adik-adik mahasiswa PKL ini gitu ya. Oke, ada lagi? Mohon maaf Pak, mau bertanya. Ya. Itu yang tanggal 16 itu di tulisan PowerPoint-nya itu Puskesmas Sewon 2. Untuk Puskesmas Sewon 1 apakah sama? Bu Sari? Iya Pak Edi. Pak. Berarti sama ya? Yang apa Pak? Yang sama Pak? Yang saya. Oh, yang tadi Sewon berapa ya tadi ya? Pak, mundur. Yang mundur itu Sewon 2. Oh, Sewon 2. Yang Sewon 2. Sewon 1-nya nggak mundur. Tetap. Yang Sewon 1 tetap. Sewon 1 tetap. Sewon 2 mundur 1 minggu. Hanya Sewon 2 saja. Ya, oke. Itu ya. Karena waktunya sudah jam 4, saya takut melanggar ini.
melanggar hal. Pak Ibnu sudah nunggu ini. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ke dosen pembimbing atau ke saya bisa. Jadi Anda ke WA ke saya atau ke Bu Sari, gitu ya, atau ke dosen pembimbingnya. Silahkan. Dosen pembimbing sudah tahu semua ya. Mungkin itu apa yang sudah saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bersama berdoa, mudah-mudahan bisa berjalan lancar, tidak sesuai dengan keinginan bersama, tidak terjadi hal-hal yang yang tidak kita harapkan. Ya, oke. Selamat PKL, hati-hati. Ya, berarti Anda harus jaga diri betul-betul. Inilah karena situasi sekarang ini ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup karena ini saya akan menutupnya, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ibnu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Sore, Pak. Maaf, Pak Edi. Sore, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Anda tidak perlu live ya. Yang semester, yang PKL 2, Anda bisa live, tetapi yang PKL 1, Anda ikut masih tetap karena Pak Ibnu masuk. Pak Edi. Pak Ibnu. Pak Edi. Ya. Pak Edi, minta tolong ini dulu Pak. Saya screenshot dulu Pak. Suruh on cam semua Pak Edi. Oh ya, oke. Presensi gitu. Terima kasih. On kamera semua. On kamera, jangan keluar dulu. On kamera. Jangan keluar dulu. On kamera semua. Oke. Akfaila. Silakan on cam semua ya. Ya, on kamera. Oke. On kamera tetapi wajahnya muncul. Jangan on kamera tetapi tidak ada. Ya, oke. Rahajen. Nanti, oke. Monggo Mas. Loh ini Akfaila kok kabur. Oke, Mas. Ya, Ayu itu kelihatannya kameranya rusak. Ya. 1, silakan. 3. Oke. Layer kedua. Bentar, saya simpan juga. Saya akan nyimpen juga ya, sebentar. Bentar, Mas. Oke. Nah, layer kedua. Layer kedua. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, saya simpan. Mas Yuda juga anu toh? Iya, Pak Edi. Screenshot toh? Iya, Pak Edi. Mungkin tambahkan yang sewu tadi dari presensi itu yang masuk cuma 95, wajar kita lihat terakhir kok tinggal 48, padahal mahasiswa kita yang semester 1 aja 78, ya, yang semester 4 banyak yang nggak ikut kok ya. Jadi, banyak yang nggak ikut ya. Jadi mohon untuk tugasnya atau ketua untuk menginfokan ke temannya ya, supaya tahu. Ya mudah-mudahan ketuanya masih ada. Oke, on kamera lagi ini yang terakhir. Ya ini hanya 68 ya sekarang ya. Satu angkatan aja udah hilang ini. Ya. Tapi yang penting presensi, besok presensinya diinformasikan ke dosennya, Mas. Baik, Pak. Jangan sampai tidak ikut pembekalan tapi ya karena udahlah nggak usah ikut gitu ya. Itu masuk penilaian. Oke, monggo. Jadi untuk pembekalan nanti juga akan kami share di YouTube Poltekkes BSI. Jadi anak yang ketinggalan bisa menyimak di YouTube. Seperti itu. Oke, nggih, Mas. Baik, Mas. Oke, sudah selesai. Saya pamit mundur nggih. Nggih, Pak. Nggih.
Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jaga kondisi